Halo sobat, selamat datang kembali di channel kami Dunia Berita dengan berita-berita terhangat, terupdate di hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mantap! IPW, audit investigasi semua SP3 kasus di Bareskrim. Warta Ekonomi, Jakarta. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso dukung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk melakukan audit investigasi semua perkara yang dihentikan proses penyidikannya, SP3, oleh Bareskrim di bawah pimpinan Kepala Bareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto. Hal ini, kata dia, menyusul adanya tindakan Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Andirian Djajadi yang tidak dan diduga melakukan penyalahgunaan wewenang. Menurut dia, Andirian menandatangani surat perintah penghentian penyidikan, SP3, selaku Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Padahal, jabatan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim diisi perwira tinggi berpangkat Jenderal Bintang 1 atau Brigadir Jenderal Polisi, Brigjen. IPW mendukung dilakukannya audit investigasi untuk kasus-kasus yang penanganannya diduga bermasalah, baik di SP3 maupun dugaan kriminalisasi, kata Sugeng saat dihubungi wartawan pada Jumat, 25 November 2022. Tentu, kata dia, Kapolri dalam melakukan audit investigasi harus melibatkan selain internal Kepolisian Republik Indonesia, juga pihak eksternal agar prosesnya berjalan secara profesional dan transparan. Audit tersebut harus melibatkan dunia perguruan tinggi, Kompolnas dan tokoh hukum-hukum kredibel, ujarnya. Sebelumnya, Sugeng mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mencopot Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Andirian Djajadi. Sebab, ia menilai Andirian tidak profesional dan diduga melakukan penyalahgunaan wewenang. Saat menyandang pangkat Bintang 2 selaku Kapolda Kalsel, dirinya, Andirian, menandatangani surat perintah penghentian penyidikan, SP3, selaku Direktur Tindak Pidana Umum, Dirtipidum, Bareskrim Polri, kata Sugeng pada Kamis, 24 November 2022. Adapun, Sugeng mengungkap surat Badan Reserse Kriminal Direktorat Tindak Pidana Umum yang diteken itu nomor B107011-2022 di Tipidum, tertanggal 8 November 2022 yang ditujukan kepada Jaksa Agung. Perihalnya tentang pemberitahuan penghentian penyidikan. Sementara, tembusan surat ditujukan kepada Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Jampidum, Kejaksaan Agung, Karobinops Bareskrim Polri, Haji Abdul Halim, pelapor, dan Beni Simon Tabalujan, tersangka. Surat perintah penghentian penyidikannya bernomor SPPP 044611-2022 di Tipidum, tanggal 8 November 2022. Kemudian, dikeluarkan surat ketetapan Direktur Tipidum, Dirtipidum, Bareskrim Polri bernomor S-TEP 0447-11-2020 tentang penghentian penyidikan. Hal ini, berdasarkan hasil penyidikan dan hasil gelar perkara atas perkara laporan polisi nomor LP B5471-X-2018 PMJ di Treskrimum, tanggal 10 Oktober 2018 dengan pelapor Haji Abdul Halim yang ditarik dari Polda Metro Jaya ke Bareskrim Polri. Maka dari itu, Sugeng mengatakan tanda tangan Irjen Andirian yang merupakan Kapolda Kalimantan Selatan terhadap SP3 Beni Simon Tabalujan sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim pada 8 November 2022, bentuk tidak profesional anggota Polri pada tingkat perwira tinggi. Karena, kata dia, secara moral dan etika bahwa Irjen Andirian sejak dimutasi melalui surat telegram Kapolri bernomor ST2244X-Cap 2022 tanggal 14 Oktober 2022 dan dilantik Kapolri. Maka, secara resmi pangkat Andirian menjadi Bintang 2 dengan jabatan Kapolda Kalimantan Selatan. Bahkan, acara serah terima jabatannya dilakukan pada 20 Oktober 2022. Sehingga sejak saat itu, Irjen Andirian memiliki fungsi dan jabatan selaku Kapolda Kalsel. Akibatnya, tanda tangan pada SP3 terhadap Beni Simon Tabalujan dapat dikualifikasi penyalahgunaan wewenang, jelas dia. Menurut dia, tindakan Irjen Andirian jelas telah melanggar peraturan Polri, Perpol, nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Seperti yang disebutkan dalam pasal 5 ayat 1, huruf C, bahwa setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara profesional, proporsional, dan prosedural. Pada pasal 5 ayat
2. Ditegaskan, setiap pejabat Polri wajib menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf C, yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sementara ayat 3 disebutkan bahwa menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf C, yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup kewenangannya. Kemudian pada ayat 4, dijelaskan, menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara prosedural sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf C, yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur. Pasal 5 Perpol tersebut sangat jelas dan tegas, sehingga apa yang dilakukan berupa tanda tangan pada jabatan Dirtipidum Bareskrim Polri saat Irjen Andirian menjadi Kapolda Kalsel itu sangat aneh, dan menimbulkan pertanyaan ada apa di Polri, ungkapnya. Tentu, Sugeng menyebut tindakan Irjen Andirian ini sangat menurunkan kredibilitas institusi Polri sebab, seakan-akan di Korps Bayangkara tidak ada personel yang kredibel dan mumpuni untuk jabatan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pasca ditinggalkan Andirian. Oleh sebab itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit harus mengevaluasi pengangkatan Irjen Andirian sebagai Kapolda Kalsel. Karena, sebelumnya telah menjadi polemik di masyarakat dengan dugaan kasus pemerasan perkara penipuan Richard Mille, katanya. Di samping itu, Sugeng mengingatkan peran Kompolnas yang mengawasi Polri sangat diperlukan melakukan asesmen atas track record Irjen Andirian selaku mantan Dirtipidum Bareskrim Polri. Lalu, melaporkannya kepada Presiden Joko Widodo, Jokowi, melalui Menko Polhukam Mahfud MD. Dengan begitu, bersih-bersih di tubuh Polri akan terwujud dan menjaga marwah institusi Polri sesuai Tribrata dan Catur Prasetya bisa dilaksanakan. Semuanya, bertujuan untuk membangun kepercayaan publik terhadap Polri, pungkasnya. Editor, Ferry Hidayat. Terima kasih telah mengunjungi channel kami, semoga bermanfaat, salam sejahtera selalu, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya, sampai jumpa lagi di berita-berita kami.